Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu bapak, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan semangat kita di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keistimewaan Ramadan adalah Ramadan saat di mana Allah turunkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan batil. Hari ini kita akan bahas tentang mukjizat Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping ia sebagai petunjuk. Tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk kita semua, umat manusia, yang akan dapat membedakan antara yang hak dan batil dari Al-Quran itu. Tapi Al-Quran dikatakan oleh para ulama sebagai mukjizat Nabi terbesar. Apa itu mukjizat, Bapak Ibu sekalian? Mukjizat terambil dari kata mu'jiz atau ijaz. Maknanya adalah melemahkan, mengalahkan. Setiap nabi atau rasul Allah berikan mukjizat. Untuk apa? Untuk mengalahkan, untuk melemahkan orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang tidak percaya dengan risalah yang ia bawa. Ingat Nabi Musa? Nabi Musa diberikan risalah oleh Allah dengan Tauratnya, diberikan mukjizat. Kita semua kenal bagaimana mukjizat Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan. Kenapa diberikan tongkat seperti itu? Karena pada zaman Nabi Musa, saat itu masyarakat di sana banyak sekali mereka, ya, di masyarakat di mana Nabi Musa berdakwah, mereka banyak mengagumi para ahli-ahli tukang sihir. Tukang sihir mereka sanggup merubah sesuatu menjadi yang lain. Maka Allah mengalahkan kemampuan-kemampuan mereka sesuai dengan zamannya. Para ahli-ahli sihir itu, karena kehebatannya dikagumi oleh banyak orang. Bagaimana Musa bisa mengalahkan pengaruh mereka? Maka Allah berikan tongkat itu yang bisa merubah. Tongkat yang menjadi ular besar yang pada akhirnya memakan ular-ular tukang sihir itu. Demikian dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di Mekah sedang gandrung-gandrungnya mereka, orang-orang yang menguasai masyarakat, tokoh-tokoh mereka sangat mengagumi. Yang dikagumi apa? Dua. As-sya'ara, tukang-tukang syair, kahin, dan dukun. Bahkan di Mekah ada perlombaan setiap tahun, perlombaan membuat syair, puisi-puisi itu. Yang menang akan ditempelkan di Ka'bah. Dicatat selama 1 tahun akan ditempelkan. Tokoh-tokoh tukang syair itu luar biasa dihormati, dihargai. Nah, Al-Quran mematahkan mereka semuanya. Al-Quran mematahkan dominasi para tukang syair, pembuat syair orang-orang Mekah. Dan ketika Al-Quran datang, mengalahkan semua syair-syair yang dibuat oleh ahli-ahlinya. Dan mereka terkagum. Bahkan Al-Quran pun menantang kepada mereka semuanya. Menantang kepada semua ahli syair. Kalau engkau bisa menandingi Al-Quran, silahkan datangkan. Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin. Jika kalian itu ragu dengan apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Satu surat saja, nggak usah bersurat-surat, tidak usah banyak surat, tapi satu saja. Dan tantangan itu berlaku
sejak dari Nabi Muhammad SAW hidup sampai akhir zaman. Sampai hari ini pun, siapa yang sanggup untuk menandingi Al-Quran? Ditantang semuanya. Silahkan. Silahkan buat syair, silahkan buat kalimat-kalimat yang bisa menandingi Al-Quran. Dan sampai hari ini, ternyata belum sanggup satu orang pun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Itu di antara kelebihan. Al-Quran adalah i'jaz. Al-Quran adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk mengalahkan semua ahli-ahli syair. Ahli-ahli syair di kalangan orang Arab. Yang membedakan antara mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah kepada mukjizat nabi-nabi yang lain apa? Mukjizat Al-Quran sifatnya abadi. Sedangkan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sifatnya temporer. Sifatnya temporer. Kalaulah ada sekarang tongkatnya di Musa, paling-paling disimpan di museum, udah jadi kenangan saja, tidak ada gunanya. Kemampuan yang pernah diberikan oleh Allah dengan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam sekedar cukup menjadi kisah bagaimana Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta dan lain sebagainya. Hanya menjadi kisah. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat pun Al-Quran tetap hidup. Itulah kenapa Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terbesar, bukan hanya Nabi namanya, tetapi risalah yang Rasulullah bawa di dunia ini adalah risalah terbesar. Dibuktikan Al-Quran akan tetap hidup sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa menandingi. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini harus dijaga keagungannya. Oleh siapa? Oleh kita semuanya. Itulah kenapa di bulan suci Ramadan ini kita disuruh memperbanyak tilawatil Quran. Salah satu di antara ibadah favorit, ya, salah satu di antara ibadah favorit di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Quran. Selain qiyamul lail dengan surat tarawihnya, adalah tilawatul Quran, sedekah juga. Tapi tilawatul Quran, dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, terutama di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir, bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW murajaah talaki dengan Jibril alaihissalam. Beliau membaca dan Jibril pun mendengarkan bacaan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Di bulan suci Ramadan itulah Al-Quran diturunkan dan kita semuanya sekarang sedang dekat-dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Allah tapi lewat Al-Quran. Baca Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Rasulullah tinggalkan untuk kita semuanya. Dan jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Sekali Bapak, Ibu, dan Saudara meninggalkan Al-Quran, kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Sebagaimana satu riwayat mengatakan, barang siapa menja'al Quran, siapa atau barang siapa yang menjadikan Al-Quran imamahu sebagai pemimpin, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran yang akan mengantarkan kita ke surga. Tapi sebaliknya, wa man ja'al Quran khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang, nggak perlu dengan Al-Quran, qadahu ilan nar, Al-Quran sendiri akan melemparkan kita ke dalam neraka. Hati-hati teman-teman. Ayo kita tundukkan kita dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Maknanya apa yang dikatakan Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Al-Quran bilang A, kita katakan A. Al-Quran bilang B, kita katakan B. Jangan sampai kita membelakangi Al-Quran. Tidak peduli dengan Al-Quran, maka Al-Quran pula yang akan membuat kita sengsara. Semoga Allah selamatkan kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.